Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Taswati, guru PAI SMP Negeri 3 Karawang Timur, sekaligus mahasiswi PPG Daljab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan melaksanakan PPL 1 RPP 1 siklus 1 pada kelas 9, sekaligus akan melaksanakan penelitian tindakan kelas di kelas 9 dengan fase D dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, ke pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sikap doa dimulai. Allahumma inni a'udzu
berakhirnya kehidupan manusia dan seluruh makhluk di dunia atau kiamat. Ya, hari berakhirnya kehidupan di dunia. Oh, hari akhir itu hari di mana habisnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Itu hari kiamat pengertiannya ya. Kemudian ada yang tahu nggak? Iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman nomor berapa? Ya, silakan. Ya, rukun iman yang ke-5. Tangan yang kemudian masih ingat macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu terbagi berapa sih? Dua. Apa saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Ada yang tahu contoh dari kiamat sugro? Wendy, silakan. Ya, tsunami Bu. Ya, tsunami termasuk kiamat sugro. Selain itu apa lagi, Hilal? Gempa bumi. Selain gempa bumi, Maira apa? Banjir Bu. Banjir itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro itu kiamat besar. Apa contohnya? Ada apa? Kiamat besar? Hancurnya bumi. Hancurnya seluruh alam semesta bersama dengan isinya. Kiamat besar dan manusia tidak ada kehidupan lagi di dunia. Kita akan hidup kekal di akhirat. Itu materi yang minggu lalu. Sekarang kita belajar tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ini ada di bab 3 ya. Ya, sebelum menginjak ke materi yang lebih dalam lagi, buatlah tanya terlebih dahulu ya. Yang pertama, mengapa kalian berpikir topik ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak masalah etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Alasannya apa? Coba jawab. Ya Bu. Ya, silakan Syarif. Karena dalam menerapkan etika pergaulan, komunikasi, Islam akan membangun hubungan sehat atau mendukung kuat kepribadian Islam dan akan mendukung lingkungan positif untuk bertahan, menghindari konflik, menyebarkan nilai-nilai Islam, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Ya, tepuk tangan. Jadi etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus beretika supaya menghindari pertengkaran atau pertikaian ya. Kemudian nomor 2-nya, apa kalian sudah tahu tentang topik ini sejauh mana? Kalau sudah tahu tentang topik etika pergaulan, coba sejauh mana kita tahunya? Silakan yang mau menjawab. Ya Bu, Ya, silakan Bapak. dalam Islam, ketika pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Adanya etika komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting karena jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar akan terjadi pertengkaran. Karena etika merupakan landasan untuk menumbuhkan moral manusia. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi etika itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini, pertama peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian jenis etika dan komunikasi Islami. Yang keduanya, mengidentifikasikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, membuat karya berupa konten atau postingan atau komentar di media sosial terkait dengan etika pergaulan dan komunikasi Islami, sehingga meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, peserta didik mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kalau kita punya etika, insya Allah hidup kita akan rukun, harmonis ya. Kemudian membuat kelompok belajar, ini sudah ya, sudah dibuat kelompok belajarnya, terdiri dari 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 8 orang ya.
pertama ada etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua etika terhadap orang sebaya. Yang ketiga etika terhadap orang yang lebih muda. Yang keempat etika terhadap lawan jenis. Coba siapa yang tahu etika terhadap orang yang lebih tua? Bagaimana caranya kita sebagai anak muda ketika bertemu dengan orang yang lebih tua? Silakan. Ya, coba berdiri. Senantiasa mengucapkan salam saat bertemu, berbuat baik dan berbakti, senantiasa menjaga perasaan agar tidak sampai sakit hati. Ya, menjaga perasaannya agar tidak sakit hati, mengucapkan salam apabila bertemu itu adab ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Kemudian bagaimana caranya etika kita terhadap orang yang sebaya? Coba silakan. Ya, silakan Bapak, bagaimana? Mengucap salam ketika bertemu, menunjukkan wajah bersahabat dan bertegur sapa apabila bertemu, saling memahami bahwa masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Ya, itu etika terhadap orang yang sebaya. Kalau bertemu, ucapkan salam. Ya. Orang yang lebih muda, sekarang bagaimana etikanya cara kita terhadap orang yang lebih muda? Berarti adik-adik kita, adik kelas kita, bagaimana cara kita terhadap bersama semuanya? Ya sama ya. Ya ini juga sama. Berebut. Ya. Berebut. Cari jawabannya di sini. Kalau ada yang cari jawaban, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alison Sandila dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak positif dari etika pergaulan dan komunikasi Islam adalah A. Membangun kepercayaan dari orang lain. B. Terciptanya suasana komunikasi yang nyaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke kelompok 2 untuk mempresentasikan dampak negatif dari etika pergaulan dan komunikasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deval Rizky dari kelompok 2. Dampak negatifnya yaitu A. Kurang tata krama. B. Sering berkata kasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuri Sarusatani. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak positif dari etika pergaulan dan komunikasi Islam adalah A. Terciptanya hubungan yang harmonis, aman, nyaman, dan damai. B. Mengurangi potensi terjadinya konflik dalam interaksi sosial. 2. Dampak negatif yaitu A. Sering berkata kasar. B. Terkata sering menyentuh hati orang lain. 3. Apa solusinya yaitu A. Membentuk dan menanamkan nilai keagamaan. B. Membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Terima kasih. Bila ada kata salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Silakan maju perwakilan dari kelompok 4.
melanggar. Siap. B. Bergaul. Sekian dari kelompok. Kita lanjutkan perilaku etika pergaulan dan komunikasi. Sekarang kita buka diskusi tentang materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Nah, di dalam etika pergaulan dan komunikasi Islami itu ada 4 etika ya, macam-macam etikanya. Yang pertama, etika terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, etika terhadap teman sebaya. Yang ketiga, etika terhadap orang yang lebih muda. 4, etika terhadap itu macam-macam etika. Kemudian ada juga komunikasi Islami kelompok 5 ya, yang tadi bahas tentang komunikasi Islami. Sekarang buka diskusinya. Siapa yang mau bertanya tentang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua? Angkat tangannya. Ya, silakan. Bagaimana cara bersalaman kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua dari kita menurut Islam? Contohkan di depan kelas. Ya, bagaimana cara bersalaman kepada orang yang lebih tua menurut Islam? Tadi yang menjelaskan materi tentang etika pergaulan dengan orang tua ini kelompok 1 ya. Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Saya, ayo. Salah satu contoh bersalaman kepada orang yang lebih tua Islam adalah mencium namanya dengan cara pegang-pegang tangan orang tua tersebut, tunjukkan kepala tangan orang tersebut dengan hidung dan bibir dengan penuh. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Coba bisa diterima nggak oleh kelompok 2? Bisa. Jadi cara bersalaman dengan orang yang lebih tua, pegang tangan kita ke orang tua itu. Ke hidung ya, orang tuanya ya. Orang tuanya ke hidung atau ke yang bagus. Udah bisa dipahami belum? Kelompok 2. Udah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Ada yang mau ditanyakan? Teman sebaya, silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa saja yang dilarang dalam etika pergaulan dengan teman sebaya? Apa saja? Apa saja? Ulangi. Apa saja yang dilarang dalam etika pergaulan dengan teman sebaya? Ya, yang dilarang dengan teman sebaya. Silakan. Ada yang mau jawab dari kelompok 2? Ya, ayo. Saya akan mengajak dari kelompok 3. 1, tidak bisa mengendalikan emosi. Yang kedua, sering berprestasi buruk kepada orang lain. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Bisa dipahami kan? Yang dilarang dengan teman sebaya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4 ya. Materi yang ketiga itu tentang etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Bagaimana cara terhadap orang yang lebih muda? Siapa yang mau bertanya? Ya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3. Ada apa saja yang dianjurkan dalam bergaul dengan teman yang lebih muda? Apa saja yang dianjurkan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda? Siapa yang mau menjawab? Ya. Kelompok 4.
Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Tidak berduaan, menjaga diri ketika ngobrol, menghindari pembicaraan dengan lawan jenis, berbusana sopan, dan menutup aurat. Ya, itu jawabannya bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan 4. Bagaimana cara mengatur komunikasi yang baik dan benar menurut Islam? Ya, bagaimana cara mengatur komunikasi yang baik dan benar menurut Islam? Siapa yang mau menjawab? Ya, sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Komunikasi Islam adalah menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, tidak merekayasa, atau tidak memanipulasi fakta. Ya, itu jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya yang sudah mendiskusikan materi tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami ya. Alhamdulillah bisa menjawab semuanya dan bisa bertanya ya semuanya, jadi aktif diskusinya. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Yang pertama, etika pergaulan dikenal dengan istilah adab al-muasyarah ya, atau adab al-ikhtilat. Istilah ini mencakup norma-norma perilaku sesuai dan tata krama dalam interaksi sehari-hari antar individu. Kemudian contoh etika dalam pergaulan yaitu yang pertama, etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua, kemudian orang yang sebaya, orang yang lebih muda, kemudian etika terhadap orang yang lawan jenis, dan yang terakhirnya tentang komunikasi Islami. Itu kesimpulan materi hari ini. Kemudian refleksi. Ini ada refleksi apa? Pertanyaan ya. Apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Silakan refleksikan. Siapa yang mau merefleksikan? Ya. So. Dari materi ini saya jadi tahu bahwa etika pergaulan dan komunikasi Islam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Agar kehidupan kita menjadi publik, mendapatkan melakukan kesalahan karena etika pergaulan membantu mengatur dan mengarahkan interaksi antar individu agar berjalan dengan baik, harmonis serta menghindari masalah. Ya, terima kasih ya. Ya, sebelum ditutup, apa di antara kalian ada yang mau memberikan pesan dan kesan? Ya, sebelum materi ini ditutup. Silakan, ada yang mau memberi pesan dan kesan sebelum materi ini ditutup. Kesannya, 1, saya merasa senang dan dengan pelajaran hari ini karena saya jadi tahu tentang etika pergaulan. 2, saya merasa bahagia bisa mengenal dan diajari oleh ibu. 3, saya merasa kagum dengan dedikasi guru yang sabar dan tidak lelah dalam mendidik saya dan teman-teman. 4, mudah-mudahan pelajaran selanjutnya bisa lebih bagus dan menarik lagi ya Bu. Terima kasih. Masih ada yang memberikan pesan dan kesan sebelum materi ini ditutup? Selain dari Wendy, coba acungkan tangan ya. Sendiri. Pelajaran sangat bermanfaat bagi jangan menyerah dalam ilmu. Materi hari ini sudah
Dimulai.